Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, karena anugerahnya kembali kita bisa dipertemukan dalam Rabu Teduh pada saat ini. Mari siapkan hati, mari menyembah kepada Tuhan. Naikkan pujian dan syukur kita dari segenap hati kita. Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini, biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami disibukkan dengan berbagai kegiatan, kami mau mencari Engkau, kami mau mendahulukan Engkau. Inilah pujian, inilah penyembahan hati kami Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami selalu dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan menyembah kepada Tuhan. Ada pujian yang mengatakan Bapa kami datang berserah. Kita nyatakan Dia yang berkuasa. Dalam gelap Tuhan setia. Dia cahaya dalam kehidupan kita. Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah, Kau setia, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa kami datang dan berserah. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan,
dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu bersumber dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mulai melatih. Mari kita membuat keputusan agar pikiran dan kehendak kita selalu dipimpin oleh kehendak Tuhan. Mari memuji Tuhan dan mengatakan, mengiringmu seumur hidupku, kita masuk dalam rencana Bapa. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Amin, Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita membuka 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Tuhan sudah mau datang kembali. Apakah kita semua sudah siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada? Kita punya pengharapan untuk ada bersama dengan Tuhan selamanya. Katakan amin. Tetapi masalahnya apakah kita mempersiapkan diri kita untuk bisa ada bersama dengan Tuhan? Ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bukan berarti kehidupan kita akan menjadi mudah. Kejahatan berkurang, ekonomi membaik, kesehatan luar biasa. Semua apa yang kita perlukan, kita miliki. Justru keadaannya bisa berbeda. Kejahatan bertambah. Mulai banyak kesusahan terjadi. Resesi ekonomi, tingkat kejahatan yang meningkat. Dan seringkali itu akan mendatangkan kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup kita. Tuhan adalah Bapa kita. Dan Tuhan suka menjadikan kita anaknya. Artinya kita terhubung dengan Tuhan sebagai keluarga. Di dalam kehidupan kita di dunia kita juga punya keluarga. Kita punya orang tua, kita punya anak. Suami memiliki istri, istri punya suami. Dan kita semua berkumpul dalam sebuah yang namanya keluarga. Mari jadikan keluarga kita untuk berjaga-jaga. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berjaga-jaga artinya waspada. Waspada, jangan sampai
kita salah dalam berpikir, kita salah dalam bertindak, sehingga akhirnya kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan dilewatkan begitu saja, hanya karena kekhawatiran kita, hanya karena kesalahan. Ada pepatah mengatakan, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Jangan sampai kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan di masa-masa akhir zaman seperti ini. Justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. Jangan ikuti hanya berpatokan pada manusia. Banyak orang mengikuti teladan pemimpinnya, itu baik. Tetapi pemimpin tetap harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pemimpin tidak sempurna, tetapi arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan ambil dan ikuti atau salahkan pemimpin yang salah. Jangan ikuti teladan yang keliru, tapi ikuti Tuhan Yesus. Kita adalah orang Kristen yang disebut pengikut Kristus. Mari hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari bertambah setia dalam beribadah kepada Tuhan. Yakobus mengatakan, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita justru lebih setia. Dalam keadaan diberkati kita setia sama Tuhan. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan tantangan, lebih setia sama Tuhan. Ibadah adalah sebuah keharusan bagi kita. Mari saya mengajak dalam kesempatan hari ini, hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan, lakukan kepada Tuhan. Jangan biasakan diri kita jauh dari Tuhan. Tiada hari tanpa berdoa kepada Tuhan. Tiada hari tanpa mengucap syukur sama Tuhan. Tiada hari tanpa membaca firman Tuhan. Justru di akhir zaman ini mungkin banyak orang Kristen merasa sulit untuk bisa setia beribadah. Menganggap yang lain lebih utama, menganggap yang lebih penting. Tapi ingat, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan jauh lebih utama. Mari buktikan prioritas kita kepada Tuhan dengan membawa diri kita, melangkah, membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari buktikan kita benar-benar menyukai firman Tuhan. Bukankah waktu kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dihibur, kita diberikan pengharapan. Ada banyak berkat yang kita terima. Kita harus bersyukur buat jalan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya semakin susah. Hidupnya semakin khawatir. Mereka akan mengalami masalah demi masalah yang tidak berhenti. Kita perlu dengar suara Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan waktu berdoa, bukan hanya berbicara satu arah. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama tentunya kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan dalam doa kita. Dan Tuhan izinkan kita untuk memohon, untuk menaikkan permintaan kita kepada Tuhan. Dan waktu berdoa, percaya dengan sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha besar, yang bisa memberikan apa yang kita minta dan doakan. Dan bukan hanya kita yang bicara, tetapi juga buka hati, dengar suara Tuhan. Penulis buku rohani yang berasal dari Belanda, yang bernama Henry Nouwen, dia berkata, yang utama dalam doa adalah mendengar suara Tuhan. Yang utama dalam doa adalah mendengar suara Tuhan. Saya mau ulangi lagi. Yang utama dalam berdoa adalah mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita memang dalam doa bisa berbicara sama Tuhan, itu bukan yang utama. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan, itu bukan yang utama. Itu ada dalam bagian doa. Tapi utamakanlah dengar suara Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kita. Kalau kita percaya
orang tua selalu menasihati anaknya, Tuhan lebih daripada orang tua kita. Tuhan lebih baik daripada orang tua kita. Tuhan pasti kasih nasihat yang baik bagi kita. Jika hati kita panas, hati kita marah, hati kita kecewa, firman Tuhan selalu mengatakan, menasihati kepada kita untuk kita sabar, untuk kita mengampuni. Kalau dengan pikiran kita nggak bisa mengampuni. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa sabar. Tapi karena kita dengar suara Tuhan, kita bisa sabar. Kita bisa mengampuni. Kita bisa setia. Kita selalu mengutamakan Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, seperti Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Akhirnya saya hanya katakan, di tengah akhir zaman ini, kita merindukan kedatangan Tuhan yang datang kedua kali. Tuhan mau jemput kita. Mari persiapkan diri kita. Banyak berdoa. Berjaga-jaga. Jaga langkah hidup kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Justru kita harus lebih mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sungguh benar. Firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari menyembah, haleluya. Mari Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Tegurlah kami. Pimpinlah kami. Tujuan hidup kami adalah bersama dengan Tuhan. Kami mau menerima janji-Mu. Kami mau ada dalam pengharapan. Ketika Engkau datang, kami boleh bersama dengan Tuhan. Kami tak mau jauh daripada Tuhan. Kami tak mau melalaikan Engkau, Tuhan.
Kami semakin cinta akan Engkau. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami akan berdiri menunjukkan iman kami yang setia kepada Tuhan. Walaupun ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kami diperhadapkan dengan pilihan untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tapi kami katakan Tuhan, kami mau setia. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan selanjutnya dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Apa yang kami lakukan, Tuhan yang membuatnya menjadi baik dan berhasil. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi terang bagi dunia. Orang-orang sekitar kami akan melihat kehidupan kami. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami bersyukur buat damai sejahtera, berkat, kasih daripada Allah yang menyertai hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.